Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan hingga kita masih hidup ya, walaupun tidak tatap muka. Yang saya hormati Ibu Wilis Perdiningsih selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kepemimpinan. Dalam pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki satu atau beberapa kelebihan sebagai predisposisi, bakat yang dibawa sejak lahir dan merupakan kebutuhan dari suatu situasi, sehingga ia mempunyai kekuatan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan. Ia juga mendapatkan pengakuan serta dukungan dari bawahannya dan mampu menggerakkan bawahan ke arah tujuan tertentu. Secara etimologi, kepemimpinan adalah cara seseorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahannya agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif sehingga untuk mencapai tujuan organisasi. Banyak ahli yang mendefinisikan kepemimpinan. Dari sekian banyak itu, Stoner mencoba menggabungkan menjadi satu pengertian bahwa kepemimpinan merupakan satu proses mengenai pengarahan atau usaha untuk mempengaruhi kegiatan yang berhubungan dengan anggota kelompok. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan hal berikut. Yang pertama, kepemimpinan harus melibatkan orang lain dengan kesediaan mereka menerima pengarahan dari pemimpin. Para anggota kelompok mampu menentukan status pemimpin dan memungkinkan terjadinya proses kepemimpinan. Selanjutnya, kepemimpinan melibatkan distribusi yang tidak merata atas kekuasaan antara pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin mempunyai wewenang mengarahkan bawahannya, tapi tidak sebaliknya. Selanjutnya adalah tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan menurut Hasibuan diantaranya adalah yang pertama itu adalah kepemimpinan otoriter. Karakteristik kepemimpinan otoriter ini adalah bawahan itu bertugas sebagai pelaksanaan keputusan pimpinan. Pemimpin menganggap itu dirinya yang paling berkuasa dan yang paling cakap, serta pengarahan bawahan itu dilakukan dengan instruksi dan pengawasan secara ketat. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan partisipatif. Karakteristik gaya kepemimpinan ini adalah bawahan berpartisipasi dalam memberikan saran, ide, dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dan keputusan itu dilakukan pimpinan dengan mempertimbangkan saran dari ide dan ide bawahan. Dan juga pimpinan itu menganut sistem manajemen terbuka dan desentralisasi wewenang. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan delegatif. Karakteristik gaya kepemimpinan ini adalah pimpinan itu menyerahkan tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan, dan pimpinan tidak akan membuat peraturan-peraturan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hanya sedikit melakukan kontak mata dengan bawahannya. Kemudian menurut Toha itu gaya kepemimpinan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kepemimpinan otokratis, merupakan gaya kepemimpinan yang didasarkan atas kekuasaan posisi dan otoritas pimpinan. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan demokratis. Itu adalah berkaitan dengan kekuatan dan keikutsertaan bawahan dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Kemudian menurut Robin itu gaya kepemimpinan itu terdapat yang pertama gaya kepemimpinan karismatik. Karakteristiknya itu memiliki visi yang ditujukan dengan sasaran yang berorientasi kepada masa depan, bersedia menjalankan resiko yang tinggi, mampu menilai secara realistis situasi dan kondisi lingkungan. Kemudian yang kedua adalah gaya kepemimpinan transaksional. Karakteristiknya itu menjanjikan imbalan atas kinerja yang baik sebagai pengakuan atau apresiasi suatu pencapaian dan melepas tanggung jawab dan pembuatan keputusan. Kemudian yang ketiga adalah gaya kepemimpinan transformasional. Karakteristiknya itu memberikan visi dan rasa atas misi serta menanamkan kebanggaan,
mengkomunikasikan harapan tinggi, mendorong intelijensia dan rasionalitas serta pemecahan masalah secara hati-hati, dan memberikan nasihat karyawan secara pribadi. Kemudian yang keempat adalah gaya kepemimpinan visioner. Merupakan gaya kepemimpinan yang melibatkan kemampuan menciptakan visi yang realistis dan menarik, sehingga apabila visi ini diimplementasikan dengan tepat, maka akan menjadi lompatan awal ke masa depan dengan membangkitkan keterampilan, bakat, dan sumber daya adalah kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja. Peran seorang pemimpin dalam suatu organisasi atau suatu instansi merupakan ujung tombak keberhasilan kinerja organisasi. Seorang pemimpin dituntut untuk memiliki keahlian serta visi ke depan dan profesional dalam menciptakan manajemen sistem kinerja yang mampu membangkitkan semangat kerja para bawahannya. Pemimpin itu mempunyai fungsi sebagai penggerak atau dinamisator dan koordinator dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan semua dana dan sarana yang disiapkan. Kemudian, peningkatan kinerja pegawai itu dapat dilakukan dengan beberapa cara oleh pimpinan, misalnya itu pemberian kompensasi, pemberian motivasi, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta melakukan pendidikan dan pelatihan untuk para pegawai dan sumber daya manusia yang ada dalam instansi atau organisasi. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang peran dan tanggung jawab kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam mengelola sekolah, kepala sekolah itu memiliki peran yang sangat besar. Kepala sekolah sebagai penggerak dan penentu arah kebijakan menuju keberhasilan sekolah dan pendidikan secara luas. Peran utama kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan adalah menciptakan situasi belajar mengajar yang kondusif sehingga guru dan siswa dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Kepala sekolah adalah seorang pemimpin yang memiliki peran dan tanggung jawab membina dan mengembangkan sekolah baik berupa moral ataupun material demi mencapai kemajuan sekolah dan mencapai tujuan yang diharapkan. Peran dan tanggung jawab kepala sekolah meliputi membuat program sekolah, mengkoordinasi sekolah, dan menata kepegawaian sekolah, mengatur pembiayaan sekolah, serta menata lingkungan sekolah. Selanjutnya, peran kepala sekolah dalam MBS. MBS memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sekolahnya sendiri. Sekolah dipandang lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, ancaman, peluang, serta kebutuhannya sendiri sehingga pengelolaan sumber daya sekolah akan lebih efektif dan efisien. Peran kepala sekolah dalam MBS dapat meliputi yang pertama, kepala sekolah sebagai edukator ataupun pendidik. Kepala sekolah dapat melakukan pembinaan mental, moral, fisik bagi tenaga kependidikan. Yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer. Pada hakikatnya kepala sekolah ini harus mampu merencanakan dan mengatur serta mengendalikan semua program yang telah disepakati oleh bersama. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah ini harus dapat mengatur tata laksana sistem administrasi sekolah sehingga efektif dan efisien. Yang keempat, kepala sekolah sebagai inovator. Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat dalam mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, pengembangan model pembelajaran yang inovatif. Yang kelima, kepala sekolah sebagai motivator. Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan inovasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugasnya. Yang keenam, kepala sekolah sebagai supervisor, di mana kepala sekolah harus mampu meneliti, mencari, menentukan segala hal yang diperuntukkan untuk kemajuan sekolah. Yang terakhir, kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin. Kepala sekolah harus mampu menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam sekolah sehingga dapat mencapai etos kerja dan produktivitas yang tinggi dalam mencapai tujuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.